Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Madelana Prasetya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program quality control pada CT scan ya, pada pesawat CT scan. Nanti akan saya bagi menjadi dua sesi ya, part 1 dan part 2 akan gabung dalam satu video ini. Oke, silakan dinikmati penjelasan saya ya. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, perlu kita pahami ya, seperti yang kemarin di video sebelumnya terkait dengan MRI dan CT scan ACR accreditation. Ini adalah eh, tabel QC test frekuensi yang dilakukan oleh physical medis dan radiografer ya. Nah, kita fokusnya pada radiografer. Mungkin sebelumnya sudah sempat menonton ya QC pada ACR accreditation pada CT scan. Nah, ini adalah QC yang dilakukan pada CT scan ya, ada water CT number dan standard deviation, artifact evaluation, wet laser printer, visual checklist, dry laser printer quality control, dry level performance pada CT scan acquisition display monitor ya. Ini untuk frekuensinya harian ya, untuk dua pengujian ini. Nah, CT number dan artifact evaluation. Kemudian mingguan khusus yang wet laser printer, bulanan itu dry laser printer. Untuk visual checklist ini dilakukan daily juga atau harian, namun dilaporkannya setiap bulan atau setiap ada kerusakan yang urgent ya. Kemudian untuk display monitor ini dilakukan bulanan. Untuk minimum frekuensi atau waktu yang dibutuhkan ya dalam pengujian ini ya, untuk water CT number ini kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit, artifact evaluation kurang dari 5 menit, wet laser printer ini 10 menit, visual checklist 5 menit, dry laser printer ini 10 menit ya. Kemudian display monitor ini 5 menit. Nah, untuk dry laser dan wet laser printer ini kalau masih menggunakan ya, kalau tidak seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini kalau tidak dilakukan ya tidak masalah ya. Jadi kita tidak perlu dilakukan maksudnya. Jadi bisa di skip saja. Kalau masih menggunakan printer sebagai primer interpretation atau sebagai bahan penilaian oleh radiolog menggunakan film, maka ini wajib dilakukan pengujian. Untuk kita masuk langsung ke prosedur QC harian ya, water CT number dan standard deviation. Nah, ini dilakukan harian ya, water phantom di scan dengan teknik aksial maupun helikal ya, dua-duanya ini dilakukan. Kemudian lalu menilai nilai means atau nilai rata-rata dan standar hasil scanningnya diukur. Kemudian ada analisa artefak atau artefak evaluation ya pada phantom. Nah, alternatif phantom ya, kemarin di video yang sebelumnya kita sempat bahas ya, ada phantom, water phantom yang digunakan ya. Kalau sebagai alternatif kita bisa menggunakan phantom ACR ya. Nah, ini jika phantom mengalami kerusakan akibat pemakaian ya, tergores, robek dan lain sebagainya, maka instalasi radiologi wajib memiliki phantom cadangan. Nah, biasanya setiap suatu pembelian atau pengadaan pesawat CT scan ya, biasanya udah vendor itu sudah disediakan ya water phantom. Nah, ini water phantom pada CT scan ya. Nah, ini biasanya sudah disediakan oleh vendor ya, baik Siemens, Philips, GE dan lain sebagainya mereknya. Nah, ini biasanya sudah disediakan. Namun untuk cadangan biasanya untuk mempermudah juga sekawan medis melakukan evaluasi, karena ada juga tugas dari QC yang dilakukan oleh fisikawan medis, maka phantom ACR ini ya, ini baik untuk sebagai cadangan ya, untuk tambahan lah, istilah backup untuk melakukan program QC pada CT scan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pengujian yang pertama, water CT number dan standar deviasi atau noise ya.
Ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai CT number ini terkalibrasi dan berada pada rentang yang dapat ditoleransi. Mana untuk memastikan quantum noise dan electronic system noise ini tidak meningkat. Biasanya pada noise pada gambar yang berlebihan ini dapat menurunkan kontras dan merupakan indikasi masalah pada sistem ya, pada CT scan-nya. Untuk frekuensinya tadi sudah disampaikan, ini frekuensinya harian. Kemudian alat yang digunakan water phantom atau kalau ada phantom ACR. Untuk prosedur pertama kita melakukan warming up pada alat sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh vendor sesuai mereknya ya, baik Siemens, GE atau Philips, whatever merek yang lain ya. Ini dilakukan warming up terlebih dahulu, kemudian lakukan scanning kalibrasi atau biasanya disebut dengan air calibration scan ya, sesuai rekomendasi vendor. Kemudian letakkan water phantom pada holder ya, biasanya di holder di kepala itu, atau diposisikan pada isocenter ya, menggunakan laser light untuk membantu positioning untuk posisinya agar di tengah ya. Kemudian atur parameter sesuai dengan settingan default untuk daily QC. Nah, diharapkan parameter ini sudah di set dari awal pesawat ini baru diinstal sampai seterusnya. Ini digunakan secara konsisten ya. Biasanya diset oleh vendor di awal ya, bersama dengan fisikawan medis. Kemudian nilai main dan standar untuk air ini dicatat pada mode aksial maupun helikal. Untuk interpretasinya, untuk menilai hasil dari hasil scanning yang kita lakukan untuk menguji atau mengevaluasi nilai CT number ini ya, untuk MSCT jika menghasilkan serial gambar, maka pilih gambar atau image pada pertengahan series yang untuk dianalisa. Misalnya contoh ada 11 scanning, maka slice ke-6 yang digunakan. Misalnya ada 11 slice ya, jadi slice ke-6 yang digunakan untuk melakukan penilaian. Kemudian letakkan ROI pada pertengahan image. Jika ukuran ROI-nya tidak dispesifikan oleh vendor, maka gunakan 40 mili atau 4 cm ya. Kemudian catat catat hasilnya yang didapat dari nilai mean atau standar water ya, nilai air. Kemudian ulangi langkah pertama jika dilakukan pada mode lainnya, helical maupun aksial. Kemudian fisikawan medis harus juga menentukan nilai yang sesuai dengan rekomendasi vendor ya pada awal instalasi. Biasanya nilai HU pada air itu berkisar antara 0 plus minus 3 HU ya. Misalnya ini ya, dari 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini nilai standarnya. Kemudian tapi idealnya ini dari min 5, min 4, 5. Nah, ini standarnya. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan phantom ACR, ini sampai min 7 ya, dan 7 ya. Nah, ini harus ditentukan dari awal dulu. Kemudian juga menggunakan alat yang mana. Jadi kalau dia nilai HU-nya berada di rentang ini ya, tergantung alat yang tadi ya. Kalau sampai yang di min 7 ini menggunakan ACR. Nah, ini biasanya vendor ya, penentuan vendor. Nah, baik yang 3 plus minus 3 ataupun plus minus 5 HU ya, sesuai dengan rekomendasi vendor. Nah, nilai rujukan noise atau standar deviasi juga ditentukan oleh teknik scanning atau dosis radiasi yang digunakan ya pada saat akuisisi gambar. Jika fisikawan medis ini menggunakan standar rujukan dari vendor, maka teknik scanning harus sesuai spesifikasi vendor, termasuk thickness dan kernel rekonstruksinya atau filternya juga disesuaikan. Nah, jika menggunakan phantom ACR ya seperti yang tadi saya bilang ya, ini plus minus di 7 HU ya kalau di gambar yang tadi saya buat ya. Jadi itu harus disesuaikan. Perlu diingat juga bahwa standar nilai rujukan setiap alat ini berbeda-beda, tidak sama antara Siemens, Philips, GE dan lain sebagainya, itu tidak sama. Jadi dari awal sudah ditentukan oleh fisikawan medis
dan juga mengatur nilai noise untuk scanning aksial maupun helical. Nah, jika nilai CT number dan noise ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka kita cek kembali Phantom, positioning Phantom, penempatan ROI, dan protokol yang digunakan harus dicek kembali. Selain itu juga kita perlu melakukan air calibration, kemudian ulangi tesnya. Jika hasilnya tetap sama, nah ini baru kita konsulkan ke fisikawan medis, di mana fisikawan medis akan mengambil keputusan apakah menghubungi kontrak service dari vendor sebelum alat digunakan untuk pelayanan. Nah, biasanya juga harus melaporkan ke radiolog bahwasannya ada ditemukan nilai yang tidak normal ya. Oke, dari hasil scanning water CT number tadi yang kita gunakan untuk evaluasi, nah sekaligus kita juga melakukan evaluasi untuk melihat adanya artefak ya pada gambar. Ya, untuk mengidentifikasi artefak pada gambar ini menggunakan hasil scanning yang tadi, hasil scanning water CT number tadi. Ya, alat dan bahannya masih sama ya, water CT number, water phantom maksudnya, maaf. Kemudian untuk prosedurnya yang pertama ya, gunakan hasil scanning sebelumnya. Kemudian kita bisa juga melakukan QC dengan Phantom dengan ukuran yang berbeda ya. Misalnya spesifik mau yang lebih besar setiap minggu atau setiap bulan gitu ya, diganti dari ukuran yang Phantom CTDI, misalnya ukurannya 24 cm menjadi 32, atau yang ukuran yang lebih spesifik lagi ya, atau menggunakan Phantom ACR kembali lagi. Kemudian nilai secara visual gambar yang dihasilkan dengan window width, window level yang sesuai, identifikasi penampakan ring artefak, streak artefak, line artefak, dan lain sebagainya. Nah, jika ditemukan ring artefak ya, ini dia terlihat lebih gelap dibandingkan air, biasanya bisa terdapat di pertengahan Phantom yang berbentuk lingkaran ya, seperti cincin ya, namanya seperti ring. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, catat hasilnya. Kemudian untuk interpretasi datanya dan langkah perbaikannya, untuk yang ring artefak tadi ya, ini mengindikasikan detektor atau data channel imbalance, tidak seimbang ya, detektornya dengan data channel. Kemudian perbaikannya pun juga berbeda-beda tergantung vendor. Jadi silakan merujuk pada rekomendasi vendor atau pabrik. Untuk beberapa scanning ini biasanya dilakukan dengan cara air calibration. Nah, jika ring artefak ini tidak hilang setelah beberapa kali air calibration, maka maintenance ini harus dilakukan ya, karena dia akan menyebabkan gangguan pada gambar ya, ketika kita melakukan scanning ya untuk pasien gitu ya, ada pengaruhnya nanti artefak ring artefak ini. Nah, kalau misalnya ditemukan artefak lain seperti line artefak dan streak artefak, ini bisa disebabkan oleh tumpahan media kontras ya pada gantry. Atau jika muncul artefak jenis ini coba cek gantry, kemudian dibersihkan, pastikan mengulangi scanning untuk mengetahui artefaknya masih ada atau tidak. Nah, itu kalau sudah hilang artinya masalahnya pada tumpahan kontras tadi, media kontras ya. Nah, ini contoh gambar artefak ya pada water phantom ya. Nah, ini ada linear artefak, ini ada garis di sebelah sini. Kemudian ini ada centralized ring artefak. Nah, ada middle portion ring artefak, ada yang centralized ring artefak tapi yang hitam. Kemudian ini kalau digunakan phantom yang lebih besar ya, jadi dia ada middle portion ring artefak, kemudian ada streaknya ya, significant streak artefak. Nah, ini kalau menggunakan phantom yang lebih besar ya. Nah, ini bisa dicek gantry-nya juga, kemudian air calibration yang wajib dilakukan. Berikutnya kita lanjutkan ke wet laser printer quality control ya. Jadi untuk wet laser printer ini saya rasa jarang sekali ya yang menggunakan wet laser printer ya. Paling untuk dry laser printer masih
masih ada gitu ya. Nah ini karena wet laser printer dan dry laser printer ini pengujiannya hampir sama, cuman perbedaannya adalah cara evaluasinya. Karena wet laser printer ini dia masih menggunakan bahan kimia ya, masih menggunakan developer, fixer ya. Jadi ini juga perlu dilakukan evaluasi pada cairan kimianya. Oke, wet laser printer quality control ini bertujuan untuk memastikan gambar yang di-print ini bebas artefak ya, dan mempunyai nilai gray level yang konsisten sesuai dengan yang ditampilkan pada monitor. Untuk frekuensinya ini dilakukan setiap minggu jika dokter atau radiolog ini menginterpretasi reguler dia menggunakan film ya melalui wet laser printer ini. Nah, untuk printer yang digunakan secara tidak rutin atau sebagai backup, nah sebelum digunakan ini wajib dilakukan pengujian dulu. Dan kapanpun terdapat perubahan pada printer, misalnya pergantian film atau bahan kimia, kondisi processing dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah pattern ini ya. Ini biasanya pada dry dan wet laser printer ini wajib ada di simpan file diagramnya ya pada komputer CT scan-nya atau MRI-nya, CR, DR ini juga digunakan kalau menggunakan printernya ya. Jadi fokusnya adalah pada printernya. Jadi kalau penggantian film ada yang otomatis langsung muncul ya, ini pattern ini. Ada yang kalau tidak muncul maka perlu dilakukan pengujian. Ini disimpan file diagramnya di modalitasnya, kemudian di print ya, di print pattern ini. Nah kita nanti mengujinya pada densitas yang 0%, 30%, 90 dan 100 kalau nggak salah, nanti kita akan lihat. Oke, 10, 0, 10, 40 dan 90 ya. Sorry. 0, 10, 40 dan 90. Jadi itu ya yang perlu dicek. Nah, pertama prosedurnya ya, tampilkan pattern pada film konsol ya, baik di CT scan, CR, DR, MRI, CT scan gitu ya, atau modalitas yang lainnya. Kemudian atur window width, window level sesuai rekomendasi vendor. Cetak pattern tadi dengan format 6x1. Kemudian kita memerlukan densitometer untuk mengukur densitas pada gray level blok 0, 10%, 40% dan 90%. Pada bagian kiri atas frame atau film ya. Jadi diperhatikan tadi. Kemudian plot densitasnya pada tabel QC chart ya. Tandai titik yang berada di luar batas kontrol. Letakkan film pada viewing box. Identifikasi apakah terdapat streak atau densitas yang tidak merata atau artefak lainnya pada film. Nah ini sebagai catatan tadi. Kenapa Pak Lana bilang alat ini harus diuji dari masing-masing modalitas. Misalnya satu rumah sakit cuma punya satu printer dan terhubung dengan modalitas lainnya. Misalnya CT scan, CR, DR, MRI dan lain sebagainya. Maka dari masing-masing input ini wajib dilakukan pengujian yang sama. Tapi kalau hanya satu printer untuk satu modalitas ya, dari modalitas tersebut saja, misalnya CT scan ya CT scan saja yang melakukan pengujian pada printernya ya, baik wet laser maupun dry laser. Untuk penilaiannya ya, jadi kalau kita uji pada 0% tadi ya, normalnya adalah optical density-nya 3 ya. 3,00 dengan control limit plus minus 0,15 ya. Jadinya artinya di 2,85 sampai 3,15 ini adalah nilai batas normalnya. Jadi kalau dia 2,50 maka ini tidak sesuai untuk di 0%. Dan begitu seterusnya, di 10% nilainya sekian, 40%, 1,15, 90% di 0,30. Maka ini pengujiannya harus disesuaikan. Nah, rekomendasi nilai densitas dalam batas toleransi ya, ini ya range-nya. Plus minusnya semua hampir sama kontrol limitnya ya, di 0,15. Sedangkan optical density yang harus dibaca pada densitometer adalah sekian ya, 3,00 pada 0%, 10%-nya 2,20, kemudian 40%-nya di 1,15,
dan di 90% di 0,30. Untuk corrective action, ya, jika densitas berada di luar batas toleransi, maka harus dilakukan langkah perbaikan dan identifikasi penyebabnya, ya. Seperti pertama, yaitu ulangi langkah QC, langkah tes QC-nya. Pastikan memang terdapat perbedaan densitas atau merupakan kesalahan perhitungan pada filmnya, ya. Kemudian cek kembali, ya. Pertama, apakah filmnya ini bocor kena cahaya, ya, atau bagaimana, cek kamar gelap. Coba load berapa film ke dalam box yang sama dan ulangi pengukuran. Kemudian apakah film yang dimasukkan orientasinya benar. Terkadang ada film yang harus orientasinya benar, ya. Kemudian juga jenis film yang digunakan berbeda atau sama. Rollernya bagaimana, apakah bersih atau kotor, ya. Anda bisa mempengaruhi strike artefak, nanti bisa akibat prosesor, ya. Kemudian apakah air pada rinsing hidup, temperaturnya, cairan developer, fixer, dan lain sebagainya itu dalam kondisi yang bagus. Nah, jika ditemukan masalahnya, radiografer harus berkonsultasi dengan fisikawan medis dan konsultasikan juga dengan radiolog. Apakah printer ini bisa digunakan untuk mencetak hasil gambar atau menunggu perbaikan. Nah, oke, kita masuk ke QC part 2. Jadi ada visual checklist, ada dry laser printer, dan gray level performance pada monitor display. Nah, ini di part 2 kita akan bahas yang QC bulanan, ya. Walaupun di visual checklist, ya, ini bertujuan untuk memastikan semua peralatan yang berhubungan dengan pasien safety berfungsi dengan baik. Artinya visual checklist ini dilakukan setiap hari, namun pelaporannya setiap bulan, atau adanya something problem di harian tersebut, ya. Kemudian yang kedua, dry laser printer untuk memastikan gambar yang dicetak pada film mempunyai penampakan yang sama dengan display monitor, ya, sama seperti pengujian wet laser printer tadi. Kemudian yang terakhir adalah pengujian gray level performance pada monitor display. Nah, tes ini memastikan bahwa gambaran pada monitor yang ditampilkan ini merupakan nilai keseluruhan dari gray level yang diproduksi oleh CT scan. Begitu juga di MRI juga sama, ya. MRI pokoknya yang modalitas digital, ya, CR, DR itu sebenarnya wajib dilakukan pengujian monitor display. Oke, kita masuk ke visual checklist. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, tujuannya ini memastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien safety tersedia dan berfungsi dengan baik. Contohnya seperti meja pemeriksaan, laser indikator, intercom, troli emergency, lampu indikator sinar X, monitor pasien, suhu ruangan, dan lain sebagainya. Ini wajib dilakukan evaluasi setiap hari. Untuk frekuensinya ini pelaporannya minimal 1 bulan sekali, ya. Ini bisa disesuaikan dengan masing-masing instalasi radiologi atau unit radiologi, ya. Mau dilaporkan seminggu sekali, mau dilaporkan 1 bulan atau 2 minggu sekali, ya, ini bebas. Yang jelas minimal 1 bulan sekali pelaporannya, ya. Tapi visual checklist ini dilakukan setiap hari. Untuk visual checklist, ya, pada gantry, ya, ini kita mengevaluasi indikator ketinggian mejanya berfungsi atau tidak. Kemudian kita perlu melakukan evaluasi indikator pada posisi mejanya berfungsi. Indikasi angulasi, ya, biasanya ada di, kalau pesawat CT scan zaman dulu ada gantry-nya itu bisa menyudut, ya. Nah, itu ada indikasi angulasinya. Nah, itu harus berfungsi, ya. Kemudian sinar laser juga harus berfungsi. Pergerakan mejanya harus smooth. Indikator sinar X-nya saat kita expose itu harus menyala. Nah, ini pada gantry. Kemudian pada control console, ya. Nah, control console kita perlu memperhatikan, ya, tombol expose. Ada yang tergabung pada keyboardnya, ada yang terpisah, ya. Nah, ini tombol expose-nya ini harus berfungsi. Kemudian tombol panelnya berfungsi, indikator sinar X-nya menyala, ya, berfungsi. Kemudian label warning terlihat,
ya. Kemudian sistem intercomnya antara ruang operator dengan pasien di ruang CT scan itu wajib harus berfungsi. Kemudian lain-lainnya ya, semua logbook atau catatan maintenance yang tersedia ini wajib dievaluasi secara visual checklist. Misalnya di hari kemarin contoh suhunya ternyata meningkat menjadi 26 derajat ya di ruangan. Nah, ini biasanya terjadi karena pendingin ruangan atau AC-nya itu kotor, sehingga ini perlu menjadi catatan maintenance berikutnya. Oh, ini sarannya untuk dilakukan pencucian AC atau AC cleaning ya. Kemudian setelah dilakukan suhunya berapa, nah ini harus dilaporkan ya di visual checklist. Oke, untuk batas toleransi dan perbaikan ini masing-masing item harus dicentang ya. Jadi kalau dia berfungsi artinya dicentang jika memang sesuai dengan kriteria. Jika yang tidak sesuai, nah ini perlu diganti atau diperbaiki. Dari ditemukan ini maksimal 30 hari. Terutama jika terkait dengan pasien atau worker safety ya. Jadi yang berpengaruh terhadap pasien safety dan worker safety ini wajib dilakukan pelaporan ya. Jadi atau perbaikan, diganti atau diperbaiki. Nah, ini contoh formnya ya, ada dari gantry, konsol, dan lainnya. Ini bisa ditambahkan baik dari suhu ruangan, kemudian emergency kit ya, mungkin ada tabung oksigen, kemudian ada obat-obatan anti shock anafilaktik dan lain sebagainya ya. Ini dicentang di sini. Ini untuk 1 bulan, tanggal berapa dia ada reportnya, ini dicentang. Ada tanggalnya berapa, teknologis inisialnya siapa ya, ini dibuat. Tapi ini untuk visual checklist yang formnya ini kan per bulan ya, ini bisa dimodifikasi untuk dilakukan per harian. Oke, kita lanjutkan ke QC printer ya, laser printer yang tipenya yang dry laser. Nah, ini hampir sama sekali, bertujuan untuk memastikan bahwa gambar yang diprint mempunyai nilai diagnostik dan bebas artefak dan mempunyai nilai gray level yang konsisten sesuai dengan yang tampilan pada monitor display. Untuk frekuensi ujian ini dilakukan 1 bulan sekali ya, kalau digunakan secara rutin untuk interpretasi. Kemudian jika tidak, ini sebelum digunakan sebagai backup, ini wajib dilakukan uji dulu, atau juga uji ini dilakukan pasca perbaikan atau penggantian komponen pada printer ya. Contohnya penggantian film ya. Untuk alat sama ya, ada densitometer, laser film QC chart ya, SMPTE test pattern. Oke, tampilkan pattern tadi, atur window width, window level sesuai rekomendasi alat atau vendor ya. Untuk SMPTE pattern sebagai catatan, window width, window level ini diatur berdasarkan pengamatan subjektif radiografer. Ini hasil tidak valid ya, jadi harus ada nilai window width, window level dari awal penentuan sudah ditentukan. Kemudian cetak dengan format 6x1, patternnya masih sama, 0 sampai 0, 10%, 40%, dan 90%. Ini dilakukan pengujian. Kemudian lingkari titik pada batas toleransi, masukkan ke dalam tabel film QC chart, kemudian cek film dan viewing box untuk melihat adanya artefak atau densitas yang tidak merata. Nah, patternnya masih sama ya, 0, 10, 40, 90. Ini di uji ya, densitometer, menggunakan densitometer. Untuk control limit dan optical density yang dinilai ini masih sama seperti yang wet laser printer tadi yang saya jelaskan. Ini silakan nanti dibaca kembali atau ditonton kembali ya. Kemudian untuk corrective actionnya ya, jika terjadi nilai di luar batas, kalau tadi kita perlu cek developer, fixer atau cairan kimia, film, kamar gelap dan lain sebagainya. Kalau pada QC ini di dry laser printer ini yang perlu dicek, terkadang juga ada film yang terekspos cahaya ya, ada yang sensitif terhadap cahaya. Itu perlu dicek. Kemudian apakah tipe film yang digunakan ini sudah sesuai pada
pemasangan filmnya juga sudah tepat ya. Kemudian apakah ada penggantian tipe film ya. Kemudian apakah terdapat debu atau kotor pada kaset atau tempat filmnya ya, yang bisa menimbulkan artefak dan tidak membuat perubahan pada densitas film ya. Ini bisa artefak ya. Kemudian apakah roller pada printernya ini kotor, ini juga bisa menyebabkan streak artefak ya. Kemudian pada fisikawan medis ini bertanggung jawab untuk seluruh proses QC. Radiografer harus berkoordinasi dengan fisikawan medis untuk saran perbaikannya. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, segera konsulkan ke radiolog apakah printer masih dipakai dulu atau menunggu perbaikan. Berikutnya yang terakhir adalah gray level pada monitor display ya. Ini sebenarnya masih mirip dengan pengujian printer, namun bedanya pada monitor display ini kita tidak perlu print lagi, tinggal kita tampilkan ya. Tampilkan pattern yang tadi juga ya. Nah, ini dilakukan setiap bulan ya. Nah, spesifik pada pengujian monitor display di sini, ini bisa menggunakan pengamatan langsung atau kita menggunakan fotometer ya. Fotometer ini, kalau densitometer itu menguji pada film, kalau fotometer ini yang pada monitor ya. Nah, spesifik kalau mau menguji ya, kita window width, window level kita atur sesuai dengan rekomendasi vendor dulu. Tidak boleh diatur sesuai pengamatan subjektif. Oh, ini udah bagus gitu ya radiografernya, jangan. Jadi itu pengujiannya akan tidak valid ya. Kemudian cek patternnya untuk menilai glare levelnya ini sudah terlihat baik secara subjektif. Untuk pada penilaian visual ya, blok 5% dan 9 untuk blok 5% ini bisa dibedakan 0 dan 5%. Blok 95% ini bisa dibedakan 95 dan 100%. Untuk contoh patternnya mungkin saya tunjukkan kembali. Yang dimaksud tadi ya, 0 dan 5% ini bisa dibedakan antara ini. Kemudian 0, 100 dan ini ya. Ini dan ini bisa beda, ini dan ini bisa beda. Itu yang dinilai. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Bisa nanti coba diatur-atur gambarnya di layar rekan-rekan semuanya. Kemudian semua step gray level bisa dibedakan dari step sebelahnya ya. Jadi semua gray level yang di sini ini ya, semuanya ini bisa dibedakan dengan sisi-sisi lainnya, sisi sebelahnya. Dan dia bisa diperhatikan juga bagian ini ya, semuanya ini bisa diperhatikan apakah ada gambaran yang aneh ya, yang tidak masuk ke dalam pengujian. Ini bisa diperhatikan nanti. Kemudian jika hal ini tidak bisa terpenuhi, maka jangan merubah settingan window width and level sebagai upaya untuk menampilkan gray level ya. Dalam hal ini perbaikan terhadap monitor itu yang diperlukan. Nah, monitor juga harus diposisikan sedemikian rupa agar tidak ada pantulan cahaya lampu. Nah, ini saat menggunakan fotometer ya. Untuk menggunakan fotometer sebagai langkah preventif, monitor display harus dicek setidaknya 1 tahun sekali. Untuk langkah perbaikannya, kebanyakan masalah ini disebabkan oleh ketidaktepatan pengaturan kontras dan brightness pada monitor ya. Kemudian penggunaan lighting yang berlebihan di ruang operator ya, ataupun di ruang kerja ya, pada monitor alat-alat pesawat radiologi ya, baik CR, DR, pesawat CT scan, MRI. Nah, ini menyebabkan sebuah masalah ya untuk lightingnya. Terkadang komponen display juga memerlukan rekalibrasi, perbaikan maupun pergantian. Nah, lakukan pengaturan kontras, brightness sesuai rekomendasi vendor. Jika diperlukan, minta bantuan fisikal medis atau teknisi untuk men-setting kontras dan brightness-nya. Jangan, aduh ini terlalu terang ya, biar matanya nggak sakit. Nah, nggak boleh sebenarnya ya, tapi selagi itu ada diawasi oleh fisikawan medis, bisa dikonsultasikan
termasuk juga ke vendor ya sebagai penyedia alat. Nah, hal yang paling penting ya untuk seluruh program QC tadi yang dilakukan itu wajib dicatat ya hasil QC-nya. Kemudian hasil QC ini nantinya akan direview oleh fisikawan medis setiap 3 bulan maupun setiap tahun sehingga dapat diketahui dan dapat direncanakan langkah-langkah perbaikan. Ya, misalnya tadi ada suhu ruangannya seperti apa dan lain sebagainya, hal yang simpelnya seperti itu. Sebagai catatan ya, jadi QC yang dilakukan oleh radiografer ya, water CT number, kemudian ada artifact evaluation untuk yang harian, termasuk juga visual checklist, pelaporannya setiap bulan atau minimal 1 bulan sekali. Kemudian ada wet laser printer ini mingguan kalau digunakan, dan dry laser printer bulanan, dan gray level monitor display untuk bulanan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di QC MRI. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam.